Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medita Ulfa Punawasari. Saya dari program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Saya dari kelas 06 SIDE 001 dengan nomor NIM 1910107000253. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana. Apa itu analisis wacana? Analisis wacana atau discourse analysis adalah cara atau metode untuk mengkaji wacana atau discourse yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual ataupun kontekstual. Analisis wacana juga berkenan dengan isi pesan komunikasi yang dimana sebagian diantaranya yakni berupa teks, naskah, pidato, transkrip sidang ataupun perdebatan di forum, sidang parlemen, artikel termuat di surat kabar, buku, esai, novel, dan roman, serta iklan kampanye pemilu tersebut. Sebuah kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural, dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat suatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu untuk memberikan makna kepada partisipan yang terlibat. Data yang digunakan dalam analisis wacana yaitu dengan cara berfokus kepada pengkonstruksian secara kewacanaan yang meliputi teks tulis yang berupa ragam tulisan dan teks lisan yang berupa ragam tuturan. Manfaat analisis wacana. Kajian wacana memiliki manfaat yang besar apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia yang beraneka ragam kultur dan budayanya. Manfaat tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu dapat membantu masyarakat dan memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi sekaligus mencari solusinya. Dengan adanya analisis wacana, juga dapat membantu masyarakat untuk berpikir keras dalam bisa akan menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya saja, kajian wacana akan dapat membantu dalam mendalami permasalahan berikut mencari solusi atas berbagai masalah. Contohnya, banjir akan selalu melanda ibu kota setiap tahun. Memahami bursa pencelahan pas presiden, menangani permasalahan yang berkaitan dengan pengemis yang akan menjamur di mana-mana, kemacetan lalu lintas atau lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menentukan langkah yang akan diambil dengan setelah melihat fakta yang akan berkembang di masyarakat. Dalam sebuah analisis wacana pasti di dalamnya terdapat berbagai pandangan yang akan didukung oleh pemikiran-pemikiran yang logika. Dengan adanya bahan pertimbangan ini akan semakin mudah masyarakat dalam akan menentukan langkah. Contohnya yang sederhana yaitu ketika seorang wanita dan memilih produk kecantikan cocok dengan dirinya, tentu juga terdapat banyak penawaran produk yang akan bervariasi mulai dari bentuk produk, harga, ataupun juga kualitasnya. Kajian wacana ini akan banyak membantu menganalisis untuk menentukan pilihan tersebut. Yang ketiga itu kajian wacana juga dapat mengungkap berbagai fakta, idealisme yang akan tersirat dalam sebuah wacana guna dapat mengetahui maksud atau tujuan penulis wacana tersebut. Kajian ini juga akan membantu masyarakat dalam memahami lebih dalam berkaitan dengan dominasi kekuasaan yang ada dalam wacana. Yang contohnya dalam iklan, di dalamnya pasti ada upaya untuk dapat memengaruhi pemirsa maupun pembaca untuk menggunakan produk atau jasa tertentu. Dengan adanya analisis wacana akan membantu masyarakat untuk berpikir secara lebih kritis, juga disertai berbagai pertimbangan yang matang agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu iklan yang bernoda bombastis tersebut. Yang keempat, membongkar nilai-nilai yang akan terkandung dalam sebuah wacana. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai kebenaran yang sebenarnya,
bukan sekedar kamuflas permainan bahasa. Tentunya masyarakat akan dituntut untuk memilih mana nilai yang baik dan mana yang tidak, akan sekaligus mendukung nilai-nilai yang baik tersebut agar tumbuh subur dalam budaya masyarakat. Yang contohnya misalkan nilai kerukunan, kebersamaan, toleransi, atau yang lain sebagainya. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu tujuan wacana. Di sini tujuan wacana yang ingin dicapai dalam sebuah wacana juga dapat dipengaruhi atau juga ditentukan oleh kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi wacana. Kebutuhan dasar dapat berwujud yakni pertama, keinginan untuk dapat memberi informasi kepada orang lain atau juga memperoleh informasi dari orang lain akan mengenai suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Dan yang terakhir, keinginan untuk dapat menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarkan dari orang lain. Selanjutnya yaitu jenis pemakaian wujud wacana. Wacana berdasarkan fungsi bahasa. Merujuk pendapat Leach tahun 1974 dalam Kushartanti dan Lauder tahun 2008 tentang fungsi bahasa wacana pada diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu wacana ekspresif, kedua wacana fatis, ketiga wacana informasional, keempat wacana estetik, kelima wacana direktif. Apa itu wacana ekspresif? Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi seperti wacana pidato. Wacana fatis, apa itu wacana fatis? Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan dalam pesta. Yang ketiga, wacana informasional. Apa itu wacana informasional? Apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi, seperti wacana berita dalam media massa. Yang keempat, wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan, seperti wacana puisi dan lagu. Dan yang terakhir, wacana direktif. Apa itu wacana direktif? Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan reaksi dari mitra tutur atau pembaca, seperti wacana khotbah. Wacana berdasarkan potensi kajiannya. Menurut Jaja Sudarma tahun 1994, jenis wacana dapat dikaji dari segi eksistensinya, realitasnya, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. Sudut pandang dari eksistensi atau realitas itu jenis wacananya berupa verbal dan non-verbal. Dan jika media komunikasi itu jenis wacananya lisan, tulisan. Dan cara pemaparan jenis wacananya yaitu naratif, deskriptif, prosedural, expository, hortatory. Dan yang terakhir jenis pemakaian. Jenis wacananya berupa monolog, dialog, dan polilog. Wacana berdasarkan bentuk dan jenisnya. Wacana berdasarkan bentuk dan jenisnya dibedakan menjadi wacana naratif, deskriptif, ekspositoris, persuasif, dan argumentatif. Apa itu wacana naratif? Wacana naratif adalah wacana yang menceritakan suatu atau beberapa peristiwa seperti roman, novel, memoir, cerita dalam buku suci yang mengandung ajaran, dongeng, biografi, atau autobiografi. Dan wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan sebuah tempat atau seseorang. Wacana ekspositoris adalah wacana yang bertujuan untuk menganalisis sebuah fenomena atau sebuah gagasan agar dipahami oleh pembaca dengan memberikan penjelasan dan penegasan. Wacana persuasif itu yaitu wacana yang ditunjukkan untuk menunjukkan pembuktian dan meyakinkan pembaca. Dan wacana argumentatif adalah wacana yang bertujuan untuk mempertahankan suatu pernyataan dengan memberikan argumen dan contoh lain yang menggunakan argumentatif. Di sini saya akan memberikan contoh tentang analisis wacana.
Contoh analisis wacana tersebut yaitu yang pertama, kursi mewah yang banyak dipakai di hotel, villa, dan rumah-rumah mewah di luar negeri itu ternyata berasal dari Cirebon. Dan yang kedua, barang itu merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon. Pada dua ujaran barang yang merupakan hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak di daerah Cirebon, dimaksudkan adalah kursi mewah karena ujaran itu dirangkai oleh penghubung dari ujaran sebelumnya. Kata barang pada kalimat 2 tersebut menjelaskan bahwa ujaran adalah hasil karya tangan dan jiwa seni anak-anak desa di daerah Cirebon, yang dimaksudkan adalah kursi mewah. Jadi topik, tema, dan judulnya itu, kalau topik wacananya tersebut yaitu tentang kursi mewah, judul wacananya yaitu cara pembuatan kursi mewah, dan tema wacananya yaitu kesenian. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.